pakai mic Bang, mungkin bisa diupdate kembali itu seperti apa yang Vidi digugat, Bang? Iya, kalau persidangan masih tahap awal ya, masih pemeriksaan legalitas dan sebagainya. Tentunya kami menghormati hak individu setiap warga negara untuk mengajukan hak hukumnya melalui gugatan perdata. Namun kami juga perlu sampaikan bahwa pandangan kami gugatan mereka itu tidak berdasar dan nanti akan kami sampaikan dan kami buktikan pengadilan tentunya. Untuk sekarang mungkin kami tidak bisa terlalu detail karena kami hormati proses yang berjalan, tapi kembali ya tetap kami hormati lah. Dan yang mereka mengajukan klaim-klaim seperti itu kami hormati. Kasus ini berpengaruh dengan kondisi fisik dari Vidi sendiri nggak sih? Kan di kesehatannya? Ya tentunya ya mungkin iya ya Mas ya. Kalau perlu bisa saya sampaikan ya mungkin pasti iya. Cuman ya makanya kami semua dari tim dan semua teman-teman dan keluarga tentunya pasti mendoakan selalu lah dan menjaga kondisi dari klien kami ini juga seperti apa. Mas Eko sendiri alasannya apa sih akhirnya ikut mendampingi dari kasus ini sendiri? Ya karena kami melihat kami semua kuasa hukum sudah mempelajari juga gugatannya dan kami lihat memang gugatannya menurut pandangan kami tidak berdasar. Yang mungkin detailnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi ya tentunya kami sebagai kuasa hukum harus objektif juga kan, walaupun kami mungkin sudah mengenal Vidi cukup lama dan memang dekat, tapi secara hukum memang kami sampaikan klaim yang dari mereka itu tidak berdasar. Oke, ini dari pihak sana mengatakan Vidi secara tidak langsung mengakui perbuatannya bersalah dengan salah satu Vidi menghapus playlist di Spotify. Nah, ini yang perlu diluruskan ya. Jadi Vidi bukan menghapus, Vidi menghormati karena proses ini sedang berjalan. Daripada ada klaim-klaim lebih lanjut yang tidak sesuai, lebih baik dari pihak ini untuk meng-off-kan dulu lah seperti itu. Jadi Vidi menghormati dan kami juga sama, kami menghormati proses yang sedang berjalan. Itu sebenarnya alasannya. Jadi tidak tahu bahwa gugatannya itu sebesar 24,5 miliar bahkan banyak kan. Nah itu adalah salah satu bagian yang menurut kami juga tidak berdasar, salah satu bagian. Tapi ya kembali lagi selama ini hubungannya baik, ya dari Vidi cukup kaget lah dengan adanya gugatan ini. Tapi ya kembali lagi ya, namanya juga hak warga negara ya, kami akan layani. Keberatan dari Vidi sendiri mungkin dijelaskan Mas Eko maksudnya dalam arti ini kan gugatannya cukup besar, mungkin ada tadi keinginan dari Vidi apa gitu dari kita gugat nominalnya diturunkan atau ada mintanya restoratif justice atau seperti apa sih? Bukan, kami melihatnya nggak ke situ. Yang kami lihat adalah gugatan ini sebenarnya berlandasar hukum atau tidak. Ada nggak dasar hukumnya untuk yang menggugat mengajukan ini? Dan setelah kami pelajari, memang tidak berdasar. Dan dari Vidinya pun juga yang bukan bahasa legal, mungkin kalau bahasa legal mungkin Vidi akan saya serahkan kepada kami gitu kan. Tapi yang lebih teknisnya yang non legalnya, dia juga menyampaikan dia cukup kaget. Selama ini hubungan baik, selama ini dekat, tapi tiba-tiba ada hal seperti ini. Nah itu yang mungkin nanti pada saat waktu yang lebih baik bisa rekan-rekan semua tanya Vidi langsung, jadi jika udah agak fit sedikit bisa memberikan inilah pencerahan lebih lanjut ceritanya lah versinya. Karena selama ini juga kami diam, versi Vidi belum dengar pastikan rekan-rekan seperti apa dan pasti menunggu saya yakin. Mohon maaf mungkin selama ini Vidi juga masih belum terlalu fit untuk memberikan itu dan kami pun juga menghormati proses yang ada. Makanya selama ini kami belum terlalu banyak lah untuk memberikan statement dan sebagainya. Bang Yakub, ada komunikasi antara Vidi dengan di luar persidangan dan mungkin apa mediasi secara keluarga? Sejauh ini sih dari sejak gugatan masuk belum ada. Sudah keyakinannya juga nggak hubungi via telepon? Belum ada. Untuk ke kami kuasa hukum sudah pasti belum ada. Untuk ke Vidi terakhir infonya untuk saya sih belum ada juga. Tapi kalau terbarunya saya belum tahu lagi. Tapi per kemarin mungkin belum ada juga. Bang Yakub, ya hubungannya kan didasari kekeluargaan ya hubungannya. Dan Vidi pun dan saya pun sebagai kuasa hukum kami semua advokat di sini memiliki kewajiban ketika ada perkara harus mendamaikan klien kami. Kan kewajiban kode etik yang kami memang sudah pegang dan kami sumpah melakukan itu. Jadi ya tentunya pasti kalau masalah perdamaian itu adalah kewajiban seluruh advokat. Tapi setiap kasus kan berbeda, case by case, faktanya seperti apa,
kuat atau tidak dasarnya, pihak penggugat juga mengungkapkannya apa, itu harus dinilai nanti apakah ini berlanjut nanti. Tapi kami harus tetap menganggap ini akan berlanjut sehingga kami tetap mempersiapkan jawaban kami dan pembuktian kami nanti di persidangan seperti apa. Bang, Dan pihak Kena juga menyiapkan laporan baru lagi terkait dengan mekanikal seperti apa nih? Kami belum lihat ya, kami belum dengar juga ya, mungkin kembali lagi kalau memang ada lagi ya kami pelajari dulu nanti seperti apa. Tapi benar pihak Vidi sampai 15 orang pengacara itu Ya itu kebetulan tim kami sih semua. agenda selanjutnya. Iya, mungkin sidangnya kapan lagi dan agendanya apa? Sidang selesai. Sidang selanjutnya Selasa tanggal 17 ya, tanggal 17, Selasa lusa berarti lusa, tanggal 17 Juni. Itu Untuk agendanya KVD? agendanya masih melengkapi legalitas. Untuk VD kelihatannya tidak hadir karena kan sudah diberikan kuasa pada kami, jadi kami akan hadir. Artinya tidak pernah akan hadir Vidi di sidang. Belum tahu ya, belum tahu nextnya seperti apa. Untuk sekarang sih karena ini masih memang legalitas dan lain-lain dan kita super data kan memang bisa dikuasakan kuasa hukum kan. Dari pihak mereka tuh juga kuasa hukum ya, sepengetahuan saya yang hadir ya. Jadi ya mungkin sejauh ini masih akan kami. Bang Yakub. Ini bukan menghindar Oh tidak, sama sekali tidak mengejar. Karena memang balik lagi mas dari pihak ini cukup kaget dengan adanya ini. Semua teman-temannya pun kaget, keluarganya pun kaget. Ya tapi mungkin nanti dari pihak ini lah yang bisa menjelaskan ceritanya kan nanti. Dia yang pasti menjalani ini belasan tahun dengan baik, tiba-tiba ada hal ini. Itulah kita. Kalau Bang Yakub. sebelumnya sempat dikasih juga Vidi melalui ayahnya memberikan uang 50 juta itu untuk Kinan sendiri apa sih sebenarnya? Nah itu mungkin salah satu cerita yang nanti Vidi lah lebih baik sampaikan ya ceritanya. Kebetulan kami kan baru ditunjuk juga jadi kuasa hukum, jadi kami juga tidak mau tahu cerita-cerita yang sebelumnya. Tapi ya dapat kalau yang dari saya dengar sih ya mungkin lebih baik dari pihak Vidi harus tetap memberikan ininya lah versinya agar semua berimbang kan. Sekarang kan hanya dengar dari pihak penggugat. Bang Yakub, dengan mencuatnya kasus ini mempengaruhi job Vidi ke yang pas ke depan atau bagaimana? Atau ada mungkin dengan kondisi dia yang drop sekarang ada yang beberapa job yang tertunda atau di cancel? Ya mungkin secara tidak langsung ya. Mungkin kalau secara langsung sudah, cuma secara tidak langsung pasti kan ya bagaimanapun nggak usah video lah mas, kita semua kan kalau ada masalah hukum walaupun tidak salah bagaimanapun kalau ada gugatan pasti kan terganggu ya. Jadi itulah yang kami harap mudah-mudahan dapat selesai segera. Mas Yako, tadi kan Mas Yako bilang ada beberapa unsur yang tidak tepat. Mungkin salah satunya unsur apa sih yang akhirnya menurut Mas Yako dan tim ini kasus ini tidak unsurnya tidak tepat. Nah kalau secara keseluruhan memang kami melihat tidak berdasar. Poin-poin bagaimana tidak berdasarnya nanti mungkin kami sampaikan jawaban kami dan pada saat persidangan lah. Nanti mungkin setelah persidangan yang sudah makin jauh nanti akan kami update juga ke rekan-rekan semua. Vidi kan sudah mengaku bersalah. Mengaku bersalah kapan ya Vidi mengaku bersalah? Mengaku bahwa dia melanggar. Kapan tuh mas? Saya belum pernah dengar malah Vidi mas. Jadi mungkin saya klarifikasi ini bahwa Vidi tidak pernah ada pengakuan bersalah atau pengakuan telah melanggar dan sebagainya. Boleh lagi Vidi kaget dan gugatannya ini pun ketika disampaikan kepada kami kan tentunya kami harus objektif menganalisa dulu dong. Walaupun klien kami kalau itu A kami sampaikan A, kalau B kami sampaikan B. Nah, ketika kami lihat memang tidak berdasar. Tapi ya kembali lagi kami tetap menghormati hak seorang individu atau dua orang para pihak penggugat untuk mengajukan gugatan ataupun klaim. Saya belum cek lagi ya. Kayaknya sih harusnya baru balik atau mungkin segera balik sih. Karena di sana kan hanya treatment, jadi bolak-balik nggak selama treatment berapa lama di sana semua. Oke semuanya. Terima kasih.